Bismillahirrahmanirrahim. Apa perbedaan antara syirik dengan kafir? Kafir itu lebih umum daripada kesyirikan. Karena kalau orang kafir bisa jadi dia memang nggak percaya sama Allah, disebut kafir. Seperti Fir'aun atau orang-orang yang percaya bahwasanya kita ini nggak ada pencipta nih, kita yang menciptakan kita adalah alam umpamanya. Ya udah, dia kafir dengan pencipta. Kalau syirik, dia percaya sama Allah SWT. Dia percaya. Oh, percaya sama Allah, percaya. Percaya sama Tuhan, iya. Tapi dia menyekutukan Allah dengan selain Allah. Kita lihat orang-orang kafir ini seperti orang-orang ateis umpamanya. Dia nggak percaya dengan siapapun. Tapi kalau orang-orang musyrik, dia percaya kepada Allah SWT dengan adanya pencipta, tapi dia melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Berkaitan dengan syirik yang dapat menggugurkan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni disekutukan oleh hambanya. Allah nggak mengampuni dosa syirik itu. Tapi selain syirik Allah bisa ampuni. Jadi orang yang mati dalam kondisi musyrik, tidak ada harapan bagi dia untuk masuk surga. Tidak ada mukaffirat dzunub, penghapus dosa yang bisa menghapuskan kesyirikan. Kita tahu dengan pahala haji. Kita tahu dengan pahala Ramadan. Wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahuma. Kita tahu dengan ibadah salat Jumat bagaimana pahalanya. Kita tahu dengan amalan-amalan lain yang menghapuskan dosa. Tapi dosa syirik tidak bisa dihapuskan dengan amalan-amalan ibadah itu. Karena Allah sudah menentukan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang yang melakukan kesyirikan adalah orang yang telah membuat dusta yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada nabinya, Nabi ini alaihi salatu wassalam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah Muhammad, kalau kau berbuat syirik, Nabi kita berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, gugur semua amalan. Walaupun dia haji, seorang muslim haji 10 kali, umrah 25 kali, tapi dia melakukan tindakan kesyirikan, gugur amalan semuanya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kita datangkan tuh dengan semua amalan dia. Didatangkan amalannya, orang ini ketika sudah senang dengan amalannya, Allah jadikan amalannya debu yang berterbangan. Ditimbang di amalan nggak ada arti. Subhanallah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang yang melakukan kesyirikan. Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka telah diharamkan oleh Allah bagi dia surga. Haram hukumnya masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempat bagi dia adalah neraka, dan itulah tempat orang-orang zalim, tidak ada penolong bagi mereka. Di antara bentuk kesyirikan yang itu perlu dikaji, ya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mencari pesugihan. Kemudian kata dukunnya, kau harus menyembelih ayam hitam yang darahnya hitam. Ayam apa tuh namanya? Ayam cemani. Dulu tuh subhanallah, saya punya teman di Jakarta, subhanallah, dia ngomong kita pernah bangkrut, punya utang 1 miliar pada waktu itu dia. Akhirnya ya orang kalau sudah bangkrut itu kadangkala panik, cari apa saja amalan yang bisa mengembalikan uang dia. Dia lupa kepada Rabbul Alamin. Allah tuh bukan cuma punya 1 miliar.
Allah tuh punya dunia dan isinya. Kau berangkat ke dukun. Dukun tuh punya apa sih? Untuk makan susah dia. Dia kalau kita datang kepada dia, oh rezeki datang nih. Kata dia, datang ke sini. Dia datang kata dia ke dukun, ke Banten, ke dia, kata dia kita keliling ke dukun-dukun itu subhanallah habis 250 juta. Yang kesini kata dia bisa menggandakan uang, bisa mau nganukan balikan uangnya. Pernah satu dulu itu dia cerita yang minta ayam hitam. Ya kita cari, akhirnya dapat ayamnya, harganya 7 juta ayamnya. Kata dia, kita beli ayam 7 juta, sampai ke rumah dia, besok kita potong, paginya mati ayamnya. Kata dia, Allah 7 juta mati, kata dia, kayaknya kita dibohongin, kata dia. Baru subhanallah dia selamat. Alhamdulillah dia tidak sampai berbuat syirik menyembelih ayam itu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia sudah mulai menyembelih ayam itu. Kita lihat gunung-gunung, ada gunung Kawi apa namanya? Tempat orang cari pesugihan. Apa? Kawi kan? Oh, orang-orang Islam ke sana. Islam. Pak Haji, Pak apa berangkat dengan topinya. Berangkat topi hajinya ke sana. Insyaallah. Subhanallah. Karena apa? Karena enggak punya ilmu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syirik yang paling besar adalah syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan salah satu ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut dengan kesyirikan. Jangan merasa aman. Nabi Ibrahim aja takut. Nabi Ibrahim saja takut. Apa di antara doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala, dari menyembah patung-patung. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, tuh patung-patung, tuh berhala-berhala telah menyesatkan banyak dari manusia. Betul jemaah. Bapaknya Nabi Ibrahim tuh kan bikin patung. Patung dibikin, dipahat, dipasang, terus berdoa. Nabi Ibrahim bingung sama bapaknya. Akhirnya dia berangkat ke kumpulan patung-patung itu. Dia hancurkan semua patung-patung itu, ditinggalkan yang tua, yang paling gede gitu kan, yang paling gagah gitu kan. Ditanya, Ibrahim, kau yang menghancurkan? Itu yang paling tua tuh. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini paling tua nih gitu. Coba tanya sama dia. Kata orang-orang, ente nyuruh kita tanya sama patung. Kata dia, laqad alimta ma haula'i yantiqun, kata mereka. Kau tahu mereka ini nggak bisa berbicara. Kok kita disuruh tanya sama patung? Apa kata Nabi Ibrahim? Kau itu kalau sudah tahu mereka nggak bisa bicara, kenapa kau minta sama dia? Subhanallah. Itulah innahunna adlalna katsiran minan nas. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Khalilur Rahman, yang dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, anaknya juga nabi, cucunya juga nabi, beliau takut. Bagaimana dengan kita yang kita bukan nabi, yang kita kadang-kala juga ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, hadis Rasulullah SAW, innaha satakunu fitanan kaqita'il lailil mudlim. Dalam hadis lain beliau mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Cepat-cepat kalian beramal sebelum datang fitnah seperti malam gelap gulita itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yusbih mu'minan, paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Ngapain? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dijual agamanya dengan sepotong dari dunia. Kita perlu takut, apalagi kepada generasi kita yang kadang-kala bacaan di internet adalah tentang syubuhat-syubuhat. Dia berbicara, membaca tentang penyembah setan. Dia berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ingin tahu tuh anak-anak. Dia baca di internet, subhanallah. Disuruh sholat nggak mau sholat. Ada seorang di Jakarta ini, ibunya telepon sama saya. Dia bilang, Ustaz, anak saya ini nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu ada. Bayangkan. Padahal dia kuliah di UIN. Syubhat yang membuat dia jadi gak percaya. Enggak, kata dia. Gak ada, anak dibohong-bohongin sama cerita-cerita. Seperti kata orang-orang kafir, in hiya asatirul awal. Itu kisah-kisah aja. Maka kita perlu berhati-hati. Jangan merasa aman dari kesyirikan yang seperti itu. Berkaitan dengan ibadah, dengan syirik kepada Allah. Apa yang dikatakan syirik sebenarnya?
Ada sebagian orang yang mengatakan kau itu berlebih-lebihan dalam beragama. Sedikit-sedikit ini syirik, itu syirik. Enggak, yang syirik enggak banyak sebenarnya. Yang syirik itu sedikit. Tapi yang jadi masalah kau enggak ngerti bahwasanya itu perbuatan syirik. Sekali lagi, kebanyakan kita ini Islamnya keturunan, enggak pernah belajar Islam. Belajar sholat dari kitab tuntunan sholat. Ya udah itu dia tahu Islam. Pelajaran kita di ETSD umpamanya tentang Islam, ya sekadar untuk ujian, selesai ujian habis. Kita tidak pernah mengetahui tentang Islam itu. Maka tidak sedikit dari umat Islam yang benar-benar nol tentang Islam. Mungkin dia doktor dalam urusan matematika, mungkin dia profesor dalam urusan kimia, tapi tentang Islam sama sekali tidak ngerti apa itu Islam. Maka kita perlu memahami apa itu syirik. Dan bagaimana orang-orang yang berbuat syirik kelak Allah ancam dia, karena dia akan menggugurkan amalan. Ingat, bukan berarti syirik ini orang itu bukan muslim. Ya memang ada orang musyrik bukan muslim, tapi ada orang Islam muslim, sholat, zakat, puasa, dia melakukan tindakan kesyirikan. Para ulama menjelaskan bahwasanya arti kesyirikan itu adalah menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu dalam uluhiyahnya, dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam rububiyahnya, menjadikan bahwasanya ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, atau dalam asma dan sifatnya. Dan kebanyakan syirik itu biasanya dalam urusan peribadatan. Kalau dalam urusan penciptaan, jarang orang yang menjadikan Tuhan selain Allah, karena mereka tahu nih nggak mungkin. Kalau ditanya orang-orang kafir, orang-orang di Mekah itu yang mereka menyembah patung-patung, yang mengelilingi Ka'bah, ditanya mereka itu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kau tanyakan kepada mereka, Muhammad, siapa yang menciptakan langit yang 7 lapis itu dan bumi ini, siapa yang menciptakan? Apa kata orang-orang musyrik? Allah yang menciptakan. Terus kenapa kau beribadah kepada mereka? Apa jawab orang-orang itu? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita ini ibadah kita ini cuma urusan perantara aja. Mereka hanya perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nih nggak bisa minta langsung sama Allah, itu nggak bisa, banyak dosanya kita nih. Itu yang dilakukan oleh mereka. Al-Husain, ayahnya Imran bin Husain, ditanya sama Rasulullah SAW, kam ilahan ta'bud? Wahai Husain, berapa Tuhan yang kau sembah? Kata Husain, 7. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Kata dia, 7 nih yang aku sembah, 6 di bumi, 1 di langit. Orang musyrik, dia percaya 1 di langit. Terus ditanya sama Nabi, kalau kau lagi gundah, kalau kau lagi susah, kalau kau lagi bersedih, kepada siapa kau minta? Ya kepada yang di langit lah, kata dia. Masa sama yang di bumi, kata dia. Kepada yang di langit, kata dia. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia, kalau gitu sembahlah yang di langit dan tinggalkan semuanya di bumi. Itulah salah satu kesyirikan yang disebut kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah dia berbuat syirik, tapi dalam rububiyah dia yakin Allah itu esa, la ilaha illallah. Dan orang-orang kafir di Mekah, mereka berhaji atau tidak? Haji. Mereka bertalbiyah atau tidak? Bertalbiyah. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak malaktahu wa ma malak. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki. Gimana kau mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah, tapi Allah memiliki sekutu? Itulah satu kontradiksi yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang ketika berbuat syirik, kalau kita lihat syirik ini ada syirik kecil dan syirik besar. Kita akan berbicara tentang syirik besar yang mengeluarkan hamba dari agama Allah. Tadi segala bentuk peribadatan, memalingkan segala hak Allah kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata dalam salat kita, qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati, buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Salatku, sesembelihanku, ini yang terkadang subhanallah jamaah. Kadang-kala ada orang yang berangkat ke ustadz dukun. Apa ada ustadz dukunnya? Hah? Masya Allah, mudah-mudahan anak tidak termasuk jemaah. Alhamdulillah. Ustadz dukun. Baik. Dulu dukun itu kelihatan. Apa? Pakai menyan ya. Rumahnya menakutkan, ada keris yang bisa berdiri atau macam-macam ya seperti. Sekarang dukunnya pakai peci putih. Dia jual berbagai macam ya. Ada seorang datang ke ustadz, kata dia, mau mengusir jin. Kata jinnya, aku mau pindah dari tempat ini asalkan kau potong 2 ekor sapi. Kemudian kau bagi-bagikan kepada fakir miskin. Subhanallah. Kalau kita lihat syubhatnya jinnya, kau bagikan kepada fakir-fakir miskin. Tapi nyembelihnya buat siapa? Buat jin. Ya sudah sembelih lah, yang penting dia pergi, orang dagingnya kita bagi-bagikan kepada fakir miskin. Di situ kadang-kala kita ya tertipu dengan syubhat-syubhat yang berkaitan dengan kesyirikan ini. Memohon kepada selain Allah ya. Umpamanya kalau kita lihat di Jawa ada yang namanya larung laut. Sebelah kerbau, kemudian kepala kerbaunya dilemparkan ya, diusung. Subhanallah, saya melihat itu yang mengusung pakai topi haji, pakai kerudung perempuannya. Ya Allah, saya subhanallah. Orang Islam seperti itu nggak ngerti kalau itu syirik. Oh, saya ini sholat muslim, saya ini haji, saya nggak mau berbuat syirik, kata dia. Karena dia nggak ngerti kalau memberikan sesembelihan kepada selain Allah itu adalah syirik, dan termasuk syirik besar. Kadangkala gunung apa namanya, gunung Merapi ya, mau meledak, kumpul orang-orang Islam, baca doa, potong sapi, kepala sapinya ditanam di bumi. Kemudian ditanam, kata mereka, untuk siapa? Untuk penunggunya. Yuk kita berdoa. Doanya baca Al-Fatihah. Antum bisa bayangkan jamaah. Nah, saya membaca di sebuah majalah pesawat tuh di Jawa Tengah. Memang Jawa Tengah mungkin kesyirikan di sana masih banyak ya. Orang-orang Islam memang kebanyakan Islam abangan. Jadi di bukit di situ ada tari-tarian. Mereka menari di bukit itu, ya tari-tarian katanya untuk mencari keridhaan, ya untuk tolak balak lah mereka. Dulu tarian itu memang warisan nenek moyang mereka. Sekarang tarian-tariannya kata disebutkan di situ bahwasanya ada pawangnya yang komat kamit baca macam-macam, kemudian dicampur dengan bahasa Arab. Orang pakai bahasa Arab nih Islam nih, kata dia. Subhanallah. Benar-benar kita itu harus berhati-hati sebagai seorang muslim. Mana yang syirik, mana yang penghambaan kepada selain Allah, mana yang memohon kepada selain Allah, dan mana yang memohon hanya kepada Allah semata. Orang yang melakukan kesyirikan, dia akan kekal dan abadi di dalam api neraka. Kekal dan abadi. Berbeda dengan orang yang berzina, berbeda dengan orang yang merampok, berbeda dengan orang melakukan dosa-dosa besar selain syirik. Masih ada harapan Allah mengampuni dosa dia. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Jadi kalau orang itu mati dalam kondisi pernah berzina, belum bertobat, pernah berjudi, belum bertobat, pernah durhaka, belum bertobat, masih ada harapan untuk dikeluarkan dari api neraka nanti. Tapi kalau orang berbuat kesyirikan, nggak ada tuh. Khalidun mukhalladan fiha. Dia akan kekal dan abadi di dalamnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syirik menggugurkan semua amalan. Semua. Ada amalan-amalan, umpamanya riya. Riya itu termasuk syirik kecil. Riya itu hanya menggugurkan amalan yang berdampingan dengan riya itu. Orang sholat riya. Amalan apa yang gugur? Sholatnya. Tapi dia sedekah nggak riya, sedekahnya nggak gugur.
Ada yang sedekahnya riya, sedekahnya gugur. Tapi kalau syirik besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, maka akan gugur semua amalannya, sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, di surat Az-Zumar ayat 65. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat syirik, semua amalan mereka akan gugur, semua yang mereka lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apaan? Baik. Tinggal berapa menit waktu Anda? Masih lama kan? Siap. Kemudian orang yang berbuat syirik tidak akan berbahagia di dunia ini. Tidak akan berbahagia di dunia ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman adalah kesyirikan di sini. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka adalah keamanan. Keamanan di mana? Di dunia dan di akhirat. Kita ini di dunia yang dicari keamanan, jemaah. Kita ingin hidup tentram. Kita ingin hidup damai. Kita ingin hidup sejahtera. Bagaimana caranya? Tinggalkan kesyirikan. Tapi orang yang berbuat kesyirikan tidak akan pernah damai hidupnya. Kita lihat orang-orang Islam umpamanya yang mereka mencari pesugihan, kemudian dimintai tumbal oleh setannya, oleh jinnya di situ, dia akan senantiasa dalam kondisi takut senantiasa, karena setan tidak akan pernah berhenti menakut-nakuti dia, iblis, jin, dan semua. Jadi setan-setan yang terlaknat itu tidak akan pernah berhenti membuat dia takut. Ada orang berangkat ke dukun untuk mencari pesugihan tukunya. Dikasih sama dukun itu bangkai ayam. Bangkai ayam disuruh tanam di depan pintu tokonya. Ditanam. Subhanallah kata dia. Rame tukunya. Berapa lama? Sebulan. Setelah sebulan harus kembali lagi. Minta lagi dia. Itulah penghambaan kepada jin terus. Yang akan membuat hidupnya sengsara karena dia terikat. Tapi orang yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika lahumul amn, bagi mereka keamanan di dunia dan akhirat. Wahum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesyirikan akan menghalalkan darah seorang yang berbuat kesyirikan. Seorang mukmin yang berbuat kesyirikan, dia akan murtad, akan keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan menjadi halal darahnya. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai